Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari teorema kalkulus di pertemuan minggu yang lalu, yaitu yang terakhir adalah teorema Krull. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar. Di sini ada suatu loop dan juga medan vektor C. Nah, teorema Krull itu sendiri terkait dengan sirkulasi atau perputaran dari suatu medan vektor. C ini adalah suatu medan vektor. Kemudian gamma itu adalah loop tertutup imajiner di dalam ruang. Maksudnya imajiner itu adalah loop yang wujudnya abstrak atau tidak ada, tetapi medan vektor C tadi berputar sesuai dengan loop gamma ini. Selanjutnya kita akan meninjau komponen vektor C sepanjang loop gamma dan mengintegralkan komponen semuanya sepanjang loop. Jadi dari setiap komponen ini, dari komponen atau ruas garis di loop gamma ini ada komponen C. Nah, kita akan meninjau semua loop atau medan vektor terhadap loop gamma di sini. Integral garis dari komponen vektor C sepanjang loop adalah dinyatakan pada persamaan integral CT ds dengan loop tertutup gamma sama dengan integral tertutup gamma C dot ds. Nah, CT di sini maksudnya adalah komponen dari komponen medan vektor C yang menyinggung loop gamma CT di sini dalam bentuk vektor dinyatakan dengan integral tertutup loop gamma C vektor C dot ds. Selanjutnya ya ini. Nah, laptopnya agak hang tadi. Jadinya di sini kita lanjutkan analisisnya adalah jika loop tadi itu dibagi menjadi dua, kan awalnya loopnya utuh seperti ini. Kemudian kita akan mencoba menganalisis satu persatu per bagian per loopnya tadi. Misalkan kita akan bagi loopnya itu menjadi dua terlebih dahulu. Nah, jika dibagi dua maka akan ada di gambar seperti pojok kanan bawah di sini. Nah, di sini akan terbagi menjadi loop A yang ada di sebelah kiri dan loop B. Nah, di sini ada dua bagian. Jika loop dibagi menjadi loop-loop kecil berbentuk persegi, perputaran total akan sama dengan jumlah seluruh perputaran pada tiap loop. Nah, kalau di integral garis, kita akan memotong ruas garis itu menjadi kecil-kecil. Kemudian di integral permukaan, kita membagi permukaannya itu menjadi permukaan infinitesimal yang kecil-kecil. Nah, untuk loop ini kita juga memperlakukan hal yang sama. Awalnya kita andaikan loop tadi hanya dibagi menjadi dua saja. Kemudian agar menyederhanakan analisis, kita mengambil idealisasi, yaitu membagi loop yang ada menjadi loop persegi yang berbentuk persegi yang kecil-kecil. Jadi ini dibagi lagi menjadi loop persegi yang ukurannya sangat kecil. Nah, itu nanti cara menganalisnya kita gunakan integral. Kita potong-potong terlebih dahulu loop tadi menjadi persegi terkecil-kecil terlebih dahulu. Selanjutnya kita analisis loop persegi infinitesimal yang ada di gambar pojok kanan bawah di sini. Perputaran mengelilingi sebuah persegi perlu ditentukan orientasi persegi dalam ruang. Maksudnya menghadapnya kemana. Misalnya dengan meletakkan di bidang koordinat. Perhatikan gambar di samping. Nah, kita ambil salah satu persegi bagian dari loop tadi. Kemudian kita letakkan di koordinat X dan Y.
persegi tadi memiliki sisi delta X dan juga delta Y. Nah, tiap bagian persegi tadi sisinya itu dia dikelilingi oleh sisi-sisi dan pada sisi tersebut ada medan vektor C. Nah, seperti ini medan vektor C-nya. Kemudian CX, CY ini adalah medan vektor yang menyinggung di masing-masing sisi. Integral garis untuk persegi dinyatakan dengan integral C.ds, kemudian Cx1, kemudian dikalikan delta X, Cy2, delta Y dikurangi Cx3, dikali delta X, dikurangi Cx4 delta Y. Maksudnya 4, 3, 2, 1 ini adalah sisi-sisinya. Jadi yang di sisi pertama ini ada Cx, kemudian kedua Cy, ketiga ada Cx lagi, kemudian yang keempat adalah Cx, seharusnya Cy, ini bukan Cx, ini salah, seharusnya ini adalah Cy, kemudian delta Y. Gitu. Untuk sisi 1 dan 3, sisi 1 dan 3, ini sisi 1 dan 3, ini kan arahnya berlawanan arah, menjadi Cx atau 1, Cx1 dikurangi Cx3 delta X. Untuk lebih akurat, untuk lebih akurat dan mempertimbangkan laju perubahan Cx, sehingga ini agar kita bisa memiliki perhitungan analisis yang lebih akurat, kita perlu juga mempertimbangkan laju perubahan Cx di sini. Nah, Cx3 itu sama dengan Cx1 plus do Cx per do Y delta Y. Ini maksudnya adalah perubahan Cx terhadap Y. Itu. Jadi kan di sini ada Cx, Cx. Nah, ketika Cx ini berubah karena ini idealisasi yang sebetulnya itu bentuknya tidak beraturan di sini. Nah, itu kita perlu, agar lebih akurat, kita perlu mempertimbangkan perubahan medan vektor C di sumbu X terhadap sumbu Y di sini. Kemudian kita substitusikan di sini Cx1 dikurangi Cx3 dikalikan delta Y sama dengan negatif do Cx per do Y delta X delta Y. Kita dipindah ruaskan seperti ini. Pindah ruas. Kemudian di sini ada delta X, kemudian delta Y ada di sini. Nah, awalnya dari yang untuk poin ketiga di sini. Selanjutnya untuk ruas 2 dan 4, ruas 2 dan 4 sama kan ya. Untuk ruas dan 4, agar kita memiliki nilai CY yang akurat, yang berubah terhadap sumbu X, maka kita juga melakukan hal yang sama. Didapatkan CY2 delta Y dikurangi CY4 delta Y sama dengan do CY per do X delta X kalikan delta Y. Dengan demikian, perputaran untuk persegi adalah seperti ini. Do CY per do X dikurangi do CX per do Y dikalikan delta X delta Y. Suku di dalam tanda kurung yang ada di sini adalah curl pada komponen sumbu Z. Ingat operasi curl yang ada di pertemuan 2 dulu. Jadi yang ada di dalam tanda kurung ini adalah komponen sumbu Z. Jadi suku yang ada di komponen sumbu Z di operasi curl pada suatu medan vektor. Selanjutnya, delta X dan delta Y itu adalah luas persegi yang ditinjau. Jadi delta X ini adalah sisi, delta Y ini juga adalah sisi dari persegi yang kita tinjau, yang kita analisis. Nah, selanjutnya, perputaran pada persegi yang kita tinjau, karena ini tadi dikatakan adalah komponen curl pada komponen sumbu Z, maka kita tulis seperti ini. Jadi curl C, seharusnya C ini saya cetak tebal, jadi curl C untuk sumbu Z sama dengan dikalikan delta A. Delta A-nya ini, deltanya seharusnya ini sejajar dengan A, yaitu menunjukkan luas dari persegi yang kita tinjau. Kemudian di sini ada catatan, ingat curl medan vektor. Jadi yang di sumbu Z ini kan
do CY per do X di sini dikurangi do CX per do Y. Ini adalah komponen curl di sumbu Z. Ini Z topi di sini. Nah, sehingga bisa dituliskan Pak seperti di sini. Kemudian nah ini perputaran medan vektor kan dapat ditulis seperti ini tadinya. Nah, huruf Z menunjukkan komponen normal atau tegak lurus dari elemen permukaan. Jadi ini curl C itu merupakan atau dia menghadap tegak lurus, orientasinya tegak lurus terhadap delta A di sini. Jadi di sini huruf Z menunjukkan komponen normal atau tegak lurus dari elemen permukaan luasan yang dibatasi oleh persegi yang kita tinjau tadi. Jadi kalau yang ini tadi persegi ini kan diletakkan di koordinat X dan Y. Nah, menghadapnya persegi ini itu ditunjukkan oleh hasil curlnya ini. Karena di sini adalah komponen Z, maka orientasinya curl Z itu adalah mengarah ke luar bidang. Jadi kalau Anda melihat di layar HP atau layar laptop itu mengarahnya ke luar bidang. Seperti itu. Jadi di arah sumbu Z. Tegak lurus bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya di awal tadi perputaran tadi kan dinyatakan dalam seperti ini ya. Dinyatakan seperti ini. Jadi integral tertutup loop gamma C dot ds. Untuk permukaan sembarang atau permukaan yang bentuknya tidak persegi, perputaran atau curl mengelilingi sebuah persegi infinitesimal adalah integral tertutup CDS sama dengan curl C n. N di sini adalah normal, entah itu di sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Tadi kan ini permukaan sembarang ya. Kemudian delta A sama dengan curl C dot n delta A. Itu jadi kan delta A di sini berbentuk vektor, kemudian di sini akhirnya agar dibentuknya skalar ini menjadi ada komponen n-nya di sini, ada vektor satuan n di sini yang menunjukkan arah normal dari delta A. Persamaan di atas itu menunjukkan perputaran dari suatu vektor C di sekeliling persegi infinitesimal sama dengan komponen curl dari medan vektor C normal atau tegak lurus dengan permukaan persegi. Dikalikan luas permukaan persegi infinitesimal. Jadi perputaran dari suatu medan vektor C yang ada di ruas kiri, paling kiri ini, di sekeliling persegi infinitesimal sama dengan komponen curl. Jadi komponen curl yang tegak lurus ini ada vektor satuan n, vektor satuan yang menunjukkan arah normal ini yang tegak lurus dengan permukaan persegi delta A dikalikan luas permukaan persegi infinitesimal. Tuh. Kita lanjutkan. Sekarang kita generalisasikan pada sembarang permukaan yang dibatasi loop. Perputaran medan vektor mengelilingi suatu loop gamma dapat dihitung dengan mengaitkan dengan curl dari suatu medan vektor. Perhatikan gambar. Kita kembali ke bentuk yang tadi. Bentuknya ini sebetulnya ini adalah bidang datar, tetapi karena efek garis-garis jadi seperti bentuknya seperti kepompong gitu ya. Jadi bentuknya seperti kepompong atau roti goreng inilah. Nah, perhatikan gambar. Komponen medan vektor C mengelilingi loop gamma yang membatasi permukaan S. Jadi ini permukaan S yang diarsir. Kemudian loop gamma itu membatasi surface S ini. Permukaan medan vektor perputaran medan vektor dapat dinyatakan dengan teorema Stokes. Yaitu seperti ini, integral tertutup gamma atau loop gamma C dot ds sama dengan integral ini. Integral lintasan tertutup gamma loop tadi C dot ds sama dengan integral permukaan curl C dA. Nah, teorema Stokes itu menghubungkan antara integral lintasan tertutup atau integral loop tertutup dengan integral permukaan terhadap curl C atau curl medan vektor. Nanti coba dibandingkan antara
teorema Green dengan teorema Stokes. Nah, kalau teorema Green itu kan ada integral permukaan tertutup dikaitkan dengan divergensi volume, integral volume dari divergensi. Nah, kalau teorema Stokes itu integral loop atau lintasan tertutup dikaitkan dengan integral permukaan curl. Itu. Integral permukaan ini integral S surface, kemudian yang isinya adalah curl. Nah, kalau yang teorema Green, sisi kiri ini adalah integral permukaan tertutup, kemudian sisi kanannya itu adalah integral volume, kemudian yang isi dari integralnya itu adalah divergensi, teorema divergensi itu bedanya. Nanti coba dibandingkan sendiri bentuk dari teorema Stokes dan teorema Green. Nah, sekarang interpretasi dari curl. Tadi ini rumusnya seperti ini ya, atau representasi dari teorema curl. Ingat curl tadi atau di pertemuan minggu lalu itu kan mengukur perputaran suatu medan vektor. Daerah dengan curl yang tinggi adalah seperti daerah dengan pusaran air. Integral curl terhadap permukaan atau flux curl melalui permukaan itu menunjukkan jumlah total perputaran. Dan kita dapat menentukan total perputaran dengan cara mengelilingi dan menentukan seberapa banyak aliran di sekelilingnya. Contohnya adalah di gambar ini. Misalkan di dalam suatu kolam itu ada banyak perputaran. Misalkan perputarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Misalkan ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 perputaran kecil-kecil di dalam suatu kolam. Kolam yang dilihat dari atas. Nah, kemudian jika kita ingin menghitung perputaran totalnya, kita bisa menghitung jumlah, kita menjumlahkan total ini dari perputaran kecil-kecil. Atau dengan cara kita berkeliling di sekitar kolam, kemudian menghitung yang di sisi-sisi kolam yang kita kelilingi itu perputarannya berapa. Nah, itulah interpretasi dari teorema curl atau teorema Stokes. Kalau teorema divergensi kan bagaimana cara kita menghitung volume yang tumpah dari suatu wadah. Kita bisa menghitung di sumbernya atau kita bisa menghitung di sekeliling wadah yang menumpahkan air volume tadi. Nah, itu untuk volume. Kalau yang untuk teorema curl kita bisa intinya sama, kita bisa menghitung perputaran di setiap sumber. Nah, tapi ini kan ada berputar, berarti ada komponen yang saling menghilangkan. Tinggal ada komponen-komponen yang di pinggir-pinggir kolam saja yang masih ada. Jika di total, nanti seperti ini. Jadi, yang di sisi kiri, jika diakumulasikan, itu sama dengan yang di sisi kanan. Itulah esensi dari teorema curl. Itu. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau pertanyaan nanti bisa disampaikan di pertemuan minggu depan atau disampaikan di Google Classroom ataupun di Telegram. Nah, ini untuk review. Gradien suatu medan adalah hasil perkalian antara titik-titik dengan titik-titik. Nah, ini itu sudah ada. Nanti akan saya berikan untuk bahannya, untuk review. Jadi seperti kuis yang seperti di pertemuan minggu kedua. Oke. Terima kasih. Jangan lupa mengerjakan tugas, baik tugas listrik magnet jika ada, ataupun tugas-tugas lainnya. Serta jangan lupa belajar, berdoa, beribadah, bermain, tidur, dan makan. Saya akhiri untuk penjelasan teorema curl. Terima kasih.